Selamat siang teman-teman. Siap. Perkenalkan, nama saya Rano, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 2019. Pada siang ini saya akan menjelaskan hasil RPP saya, yaitu yang pertama model-model pembelajaran, kemudian yang kedua model pembelajaran contextual teaching and learning, kemudian yang C modeling pembelajaran kooperatif. Kita langsung ke pembahasannya. Oke, kita langsung ke pembahasan, yaitu model-model pembelajaran. Model pembelajaran ini ialah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dan merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, kemudian dan lain-lain. Selanjutnya Joyce menyatakan bahwa setiap model pembelajaran menggerakkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian ada pendapat dari Sukamto mengungkapkan maksud dari model pembelajaran ialah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar bertujuan yang tertata secara sistematis. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, metode atau prosedur. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus. Yang pertama itu rasional, teoritis, logis yang disusun oleh pencipta dan pengembangnya. Kemudian yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Kemudian yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian menurut Kabibah bahwa untuk melihat tingkah kelayakan suatu model pembelajaran untuk aspek validatis dibutuhkan ahli dan praktisi untuk memvalidasi model pembelajaran yang dikembangkan, sedangkan untuk aspek kepraktikan dan efektivitas diperlukan suatu perkembangan. Sedangkan untuk aspek kepraktisan dan efektivitas diperlukan suatu perangkat pembelajaran untuk melaksanakan model pembelajaran yang dikembangkan, sehingga untuk melihat dua aspek itu perlu dikembangkan suatu perangkat pembelajaran untuk satu topik tertentu yang sesuai dengan model pembelajaran yang dikembangkan. Selain itu dikembangkan pula instrumen penelitian yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian dalam mengajarkan suatu pokok bahasan materi tertentu harus dipilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Misalnya materi pembelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, kemudian sarana atau fasilitas yang tersedia sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Dengan demikian, merupakan hal yang sangat penting bagi para pengajar untuk mempelajari dan menambah wawasan tentang model pembelajaran yang telah diketahui. Karena dengan menguasai beberapa model pembelajaran tersebut, maka seorang guru dan dosen akan merasakan adanya kemudahan di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dalam proses pembelajaran yang tuntas sesuai yang diharapkan. Maksud model-model pembelajaran ini, misalnya kita dalam ruang lingkup kelas, kita ada diskusi, kemudian kita merencanakan segala sesuatunya dulu. Misalnya modelnya kita bisa menggunakan model kooperatif dan sebagainya. Next, kita lanjut yang kedua, model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Kalian pernah dengar kan?
Sedangkan model pembelajaran tekstual ini ialah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan. Misalnya ramah, terbuka, negosiasi yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa, daily life modeling. Sehingga kita akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa model menjadi konkret dan suasana menjadi kondusif, nyaman dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran tekstual ini ialah aktivitas siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan pengembangan kemampuan sosialisasi. Misalnya siswa ini tidak hanya jadi penonton di dalam ruangan, tetapi siswa juga bisa berdiskusi, tanya jawab dengan guru atau seorang dosen. Kira-kira seperti itu. Tanya jawab. Kemudian tujuannya ada 7 indikator pembelajaran kontekstual sehingga bisa dibedakan dengan model lainnya, yaitu modeling. Modeling ini pemusatan perhatian, motivasi, penyampaian kompetensi tujuan, pengarahan petunjuk, rambu-rambu. Contohnya questioning, eksplorasi, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, evaluasi, inquiry, generalisasi. Kemudian learning atau learning, community. Seluruh siswa berpartisipasi dalam belajar kelompok atau individual. Mention and hands-on, mencoba mengerjakan. Inquiry, kemudian identifikasi, investigasi, hipotesis, kemudian konjektur, generasi, menemukan. Kemudian constructivization, yaitu membangun pemahaman sendiri, mengkonstruksi konsep atau aturan. Kemudian analisis, sintesis. Kemudian reflection, review atau rangkuman, tindak lanjut. Kemudian quantitative assessment, penilaian selama proses dan sesudah pembelajaran. Penilaian terhadap setiap aktivitas usaha siswa, penilaian portofolio, penilaian subjektif, objektif dari berbagai aspek dengan berbagai cara. Yang dimaksud dengan model pembelajaran kontekstual ini, pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab secara lisan, misalnya dalam ramah dan terbukanya kita. Misalnya saya memberikan pertanyaan kepada siswa saya, kemudian siswa berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian terkait dengan dunia nyatanya, daily atau live modeling, sehingga terasa manfaat dari materi yang saya sajikan atau memotivasi siswa tersebut, sehingga siswa tersebut bisa menyimak atau menanggapi apa yang saya sampaikan. Kira-kira seperti itu. Ya. Baiklah teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas bagaimana dari materi yang saya sampaikan tadi. Stefanus Saulus, bagaimana? Aneh aku. Sudah jelas bagaimana? Aneh aku jadi nggak rekam. Nggak rekam. Tidak, Roma. Ego ada. Nggak jawab ya? Nggak ada Pak. Tidak, 1, 2. Untuk dari sendiri sih. Sampai. Toh lain edit mentong aja dah. 1, 2. Udah nanya aku nih. Baiklah teman-teman, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Stefanus Saulus? Tidak ada Pak. Ada yang bisa pindah? Kalau saya sih tidak menanyakan. Jadi kalau menurut saya benar sekali seperti yang Bapak bilang itu, ketika di dalam kelas itu kita tidak hanya itu berdiam diri saja, tetapi siswa itu memang diberikan ruang untuk berdiskusi. Jadi seperti itu Pak. Jadi menurut saya penjelasan yang sudah Bapak berikan kepada saya itu sudah cukup jelas sekali. Terima kasih kepada yang bisa pindah. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya.
yaitu model pembelajaran kooperatif. Tadi kan pertama tadi sudah kita bahas atau sudah kita sudah kita dengarkan kan model pembelajaran kooperatif. Nah, di sini saya akan membahasnya lagi. Model pembelajaran kooperatif ini sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan binatang itu, belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi atau sharing pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab, saling membantu dan berlatih berinteraksi, komunikasi sosial. Karena kooperatif adalah menyatu dari hidup, bermasyarakat dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, yang dimaksud di sini pembelajaran kooperatif ialah proses belajar berkelompok secara kooperatif, kemudian kita dibiasakan untuk saling berbagi atau sharing. Misalnya mahasiswa membagikan kegiatannya atau aktivitasnya kepada teman-teman atau kepada pengajar. Sebaliknya begitu, pengajar juga membagikan pengalaman atau aktivitas yang telah dilakukan sehingga proses belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik. Kemudian model pembelajaran kooperatif ini ialah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, memutuskan konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Menurut teori dan pengalaman, agar kelompok kohesif atau kompak partisipatif, tiap anggota kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Siswa heterogen, kemampuannya, agenda, karakter, ada kontrol dan fasilitasi, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. Yang dimaksud di sini meminta tanggung jawab atau hasil kelompok kita, kemudian kita mendiskusikannya. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil pemaparan materi saya tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran menjadi sangat penting dalam proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya dalam proses pembelajarannya tidak bisa lepas dari pemahaman dan penguasaan model-model pembelajaran demi terbentuknya suasana belajar lebih baik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada sore ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat disimak dan bermanfaat buat teman-teman. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Sore.